Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, berjumpa lagi dengan Pak Arya. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita saksikan video berikut. Kompetensi dasar yang pertama 3.11 memahami sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi dan bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat memahami model orbit planet. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik benda langit. Nomor 3. Peserta didik dapat memahami peristiwa terjadinya gerhana matahari. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam bintang, dan perkisaran angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Apa itu tata surya? Ya, kalau kita ingat, kita itu hidup di planet bumi, konon. Tapi kalau kita cermati dengan baik, sebenarnya selain planet bumi, ada planet lain yang ada di tata surya. Mungkin kalian juga pernah dengar namanya Merkurius, Venus, ada Jupiter, Saturno, dan ini adalah contoh dari planet-planet lain. Tapi apakah cuma planet saja yang ada di semesta ini? Kan? Maka kita akan melihat ini, ya. Kita akan pelajari hari ini benda-benda langit apa saja yang ada di luar angkasa. Pertama kita harus kenal dulu apa sih yang dimaksud dengan tata surya, ya. Tentunya pasti tahu, ya. Pasti pernah dengar namanya tata surya. Dari kata tata itu sesuatu yang sistem, ya. Surya itu matahari kalau dalam bahasa Jawa. Surya matahari. Tapi kalau kita cermati, ya, tata surya ini maksudnya adalah sistem planet. Jadi tata surya sendiri sebenarnya tidak hanya planet, hanya saja pusat dari tata surya itu adalah bintang kita yang kita kenal dia sebagai matahari. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari benda-benda langit banyak, ya, dan matahari ini sebagai pusatnya, maka dia tata surya sebenarnya. Selain itu ada planet, ada komet, ada meteorit, ada asteroid, kemudian ada begitu banyak benda yang menurut kita nih mungkin orang awam atau yang mungkin pertama kali belajar belum tahu. Ya, seperti itu. Nah, planet-planet nantinya akan mengelilingi matahari. Ada beberapa istilah yang akan kita pahami, seperti orbit, kemudian ada revolusi, rotasi, bidang ekliptika, ya, ada banyak sekali hal yang nanti kita akan pelajari di pelajaran kita. Semoga dimudahkan, ya. Seperti itu. Pertama kita bahas dulu dari matahari. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi, berupa bola gas panas yang bercahaya yang menjadi pusat tata surya kita. Matahari memiliki lapisan-lapisan yang
seperti kita dulu pernah pelajari. Di bumi memiliki ada kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, ada inti bumi. Matahari juga punya hal yang demikian. Cuma sebutannya kita beda. Lapisan paling luar dari matahari bersuhu sampai 1 juta Kelvin. Itu kalau kita bisa bayangkan, suhu 100 derajat Celcius saja itu sepanas air mendidih. Atau 300 Kelvin saja itu suhu normal kita. 372 derajat itu ketika air mendidih. Ya. Kalau kita bayangkan di sini 1 juta Kelvin ini sangat panas sekali, bahkan mungkin melebihi suhu apapun yang ada di bumi, kecuali tentunya inti bumi. Inti bumi memiliki suhu yang sangat panas juga. Ketebalan dari lapisan corona ini, kayak penyakit yang sedang tren sekarang. Oke, dia memiliki ketebalan hingga 700.000 km, berwarna keabu-abuan, dihasilkan dari ionisasi antara atom dengan suhu tinggi. Terlihat seperti mahkota, maka dia disebut sebagai corona karena corona itu asal katanya adalah mahkota, atau corona itu mahkota. Kemudian lapisan kedua adalah kromosfer. Kromosfer ini memiliki suhu yang justru lebih rendah ya. Dia memiliki suhu 4500 Kelvin. Ketebalannya sekitar 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan ketika terjadi gerhana matahari. Nanti kita akan pelajari bagaimana gerhana matahari total bisa terjadi. Nah, yang kita lihat nanti adalah ternyata yang bagian yang terlihat ketika matahari itu membentuk pola cincin-nya itu berasal dari kromosfer ini. Kemudian kita lanjutkan, itu ada yang namanya fotosfer, memiliki suhu antara 6000 Kelvin ya, kira-kiranya ini 6000 Kelvin. Ketebalannya itu 3000 km. Energi matahari, ketebalannya 300 km, maaf. Energi matahari diradiasikan keluar dan terdiri, mungkin bisa dia sampai ke bumi, itu berasal dari fotosfer ini. Ya, di fotosfer terdapat bintik matahari. Kalau kita ngelihat ngezoom di bagian, bukan ngezoom video ya, tapi ngezoom kita ngelihat matahari dalam posisi yang dekat banget, maka kita akan melihat ada kayak semacam pulau-pulau kecil atau titik-titik hitam yang ada di matahari. Di sini kita kenal dengan istilah bintik matahari. Kalau di film-film ya, mungkin kalian pernah lihat film 2012 atau 2013, lupa, yang temanya kiamat-kiamatan itu, salah satu penyebab dari bumi itu musnah itu adalah serangan badai matahari, dan badai matahari itu terbentuk di fotosfer ini. Ini kalau kita kena nih, dia ada aktivitasnya tinggi, kemudian dia menghasilkan banyak angin matahari, maka atau kita kenal tidak lagi angin tapi badai matahari, maka yang bersumber itu dari sini. Nah, ini ketika badai matahari mengenai bumi, maka dia bisa menghancurkan sistem komunikasi dari, karena kebanyakan sistem komunikasi sekarang itu tidak bisa menangkal gelombang elektromagnetik, sedangkan gelombang elektromagnetik ini merupakan yang dihasilkan oleh matahari. Ini kalau kita sebenarnya apakah kena? Kita kan pernah belajar juga di materi yang lapisan bumi ada kemagnetan ya, lapisan magnet bumi, magnetosfer. Di situ sebenarnya kita bumi terlindungi dari badai matahari. Tapi kalau badainya gede banget, maka kemungkinan medan magnet bumi tidak akan bisa menahan. Itu sekilas tentang kromosfer ya. Kemudian bagian fotosfer, maaf. Kemudian ada inti matahari yang bersuhu sampai 15 juta Kelvin. Ini 15 kali lebih panas daripada corona tadi.
suhu yang sebesar 15 juta derajat Kelvin ya, atau Kelvin ya, cukup untuk mempertahankan fungsi termonuklir dan berfungsi sebagai sumber energi matahari. Jadi matahari itu mendapatkan sumber energinya dari intinya, inti matahari. Nah, inti matahari ini meradiasikan panas sampai ke bagian luar, bagian korona, bagian kromosfer, bagian fotosfer tadi. Jadi fotosfer bisa tetap panas karena inti mataharinya inilah dia tetap melakukan reaksi fusi. Jadi matahari itu kalau reaksi fusi terhenti, maka matahari akan berangsur-angsur meredup, kemudian mati, dan ketika mati dia akan meledak. Ini adalah siklus dari bintang. Mungkin kalau di luar angkasa kita akan melihat ada bintang-bintang yang sudah mungkin musnah, mungkin kita nggak sempat melihat menjadi black hole, menjadi dwarf, mungkin lain kali kita bisa bahas itu hal-hal yang menurut Bapak itu masuk pengayaan. Tapi seru ya, nanti kita kalau masih ada waktu kita akan bahas materi itu. Berikutnya, setelah kita tahu bahwa matahari itu merupakan bintang ya, bintang dari mungkin bintang terdekat dengan kita, kita harus mungkin mensyukuri gitu ya. Jadi bintang matahari ini tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, karena ada tata surya lain yang mungkin bintangnya terlalu panas, terlalu besar, terlalu kecil, terlalu redup. Jadi Allah sudah menempatkan matahari sebagai yang seharusnya sehingga kita bisa hidup dan tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Sebuah belenda langit yang disebut planet jika mengorbit pada matahari mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga mempunyai bentuk yang relatif bulat dan dapat membersihkan benda-benda kecil di sekitar orbitnya dengan menangkap lewat tarikan gravitasi ataupun membelokkannya. Urutan planet di tata surya. Paling dekat dengan matahari adalah Merkuri. Kemudian planet kedua adalah Venus. Ketiga adalah Earth atau bumi. Mars di posisi keempat. Keempat planet ini disebut sebagai planet dalam. Kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, kemudian Pluto. Tapi Pluto sudah nggak masuk lagi ya, karena Pluto tidak tergolong sebagai planet, tapi dwarf planet atau planet kardil. Jadi di sini Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut sebagai planet luar atau exoplanet atau planet Jovian. Istilah-istilah yang harus dipahami. Yang pertama, orbit. Apa itu orbit? Orbit adalah garis edar tempat planet-planet mengelilingi matahari. Revolusi adalah peredaran planet mengelilingi matahari pada orbitnya. Kala revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk bergerak sendiri. Bidang ekliptika adalah bidang orbit bumi. Berikut adalah bagaimana simulasi dari pergerakan planet. Yang disebut sebagai revolusi matahari, revolusi bumi adalah waktu untuk bumi satu kali mengelilingi matahari. Sedangkan rotasi adalah waktu ketika bumi berputar pada porosnya. Kalian bisa melihat lingkaran-lingkaran ini adalah orbit dari setiap planet ya. Tidak bisa memotong satu sama lain. Kecuali mungkin kalau kalian pernah melihat komet nanti punya bahasan tersendiri.
dan dia memiliki orbit yang berbeda. Nah, berikut ya, ini warna merah, kemudian ada bulan mengelilingi bumi, kemudian ada Saturnus yang memiliki cincin, kemudian ada planet terbesar adalah Jupiter. Kita belajar tentang satelit. Apa itu satelit? Satelit merupakan benda langit yang beredar mengelilingi planet. Disebut sebagai pengiring planet. Satelit sendiri ada satelit alami dan satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit-satelit yang biasanya diluncurkan oleh pihak-pihak tertentu, misalkan untuk tujuannya pencitraan, tujuannya untuk melihat pergerakan dari benda-benda langit. Ada juga satelit yang digunakan seperti GPS. Jadi ini adalah satelit, memang benar satelit, ya. Tapi selain satelit yang buatan atau yang dibuat oleh manusia, juga ada satelit yang alami, di mana satelit yang alami ini adalah satelit-satelit yang merupakan produk dari alam. Biasanya di sini seperti bulan kita merupakan satelit alami. Selain bumi, ternyata ada planet-planet lain yang memiliki satelit ya. Di antaranya di sini Saturnus memiliki 53 satelit, Jupiter sampai 50 satelit, Uranus memiliki 27 satelit, Mars memiliki 2 satelit, Neptunus memiliki 13 satelit. Di sini mungkin kalau dilihat ternyata bumi memiliki satelit yang paling sedikit. Kalau kita tinggal di Jupiter, kita pasti bingung ya. Kira-kira perhitungan bulannya pakai bulan yang mana? Nah, kalau kita kan tunggal ya, jadi Komariah langsung dihitung dari revolusi bulan mengelilingi bumi. Tapi kalau di Jupiter, wah kita bingung ya, 50 satelit. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah asteroid. Asteroid merupakan planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu dan mengorbit mengelilingi matahari. Seperti yang kalian lihat gambar di samping, asteroid ada yang bentuknya sangat besar, ada yang sangat kecil, ya. Tapi mereka memiliki kesamaan. Mereka biasanya terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Mereka memiliki orbit tersendiri. Ya, mereka mengelilingi matahari juga seperti planet. Cuma ukuran mereka tidak sebesar planet. Mereka memiliki ukuran bervariasi, tapi nggak pernah sampai seukuran bumi atau Merkuri juga enggak. Gitu ya. Contoh dari asteroid itu ada Icarus, Ceres, Pallas, Juno, dan Vesta. Kemudian kita melihat salah satu benda yang mungkin paling cantik ya. Ini adalah komet. Komet sering disebut sebagai bintang berekor. Padahal komet sendiri sebenarnya bukan bintang. Komet ini memiliki garis edar yang sangat elips. Mungkin ada komet yang baru bisa kembali lagi ke tata surya kita itu setelah puluhan tahun. Ada yang jutaan tahun, ada yang mungkin ratusan tahun, mungkin setelah berapa ratus tahun baru kembali lagi. Keberadaan komet ini sudah dipetakan, bukan dipetakan ya, tapi didokumentasikan dari tahun mungkin sebelum Masehi ya. Biasanya mereka jadi pertanda akan bencana, pertanda akan penyakit, ataupun pertanda-pertanda lain yang dihubung-hubungkan ya oleh kemunculan komet ini. Tapi faktanya tidak bisa dibuktikan secara langsung.
Ekor komet terbentuk oleh debu dan gas yang membeku. Panjangnya dapat mencapai jutaan kilometer. Ya, contoh komet adalah komet Halley, Encke, Brooks, Gale, Biela, dan mungkin ada komet-komet lain yang belum kita temukan karena mungkin belum terdokumentasikan. Kemudian kita akan mengenal meteoroid. Meteoroid merupakan benda langit yang ukurannya bervariasi. Tapi mereka akan disebut meteoroid ketika mereka tertarik oleh gravitasi bumi. Nanti ada beberapa penamaan, ya, ada meteorit, ada meteoroid, ya. Nanti biar nggak bingung kita coba bahas di sini. Itu pada dasarnya adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan tertentu. Tercepat bisa bergerak dengan kecepatan 42 km per second per detik. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteorit tersebut. Ya. Nah, meteor adalah meteoroid yang habis terbakar di atmosfer. Dia disebut sebagai meteor. Sedangkan meteorit adalah meteoroid yang jatuh ke bumi. Jadi kalau sudah jatuh, dia sebutannya adalah meteorit. Sedangkan ketika dia terbakar habis di atmosfer, dia disebut sebagai meteor. Dan sebelum jatuh di bumi, dia disebut sebagai meteoroid. Jadi ada sebutan-sebutan untuk meteor ini. Jadi kalau komet jatuh ke bumi, maka dia akan sebutannya menjadi meteorit. Karena kalau dia sampai, dia sebut meteorit. Dia tidak lagi disebut sebagai komet, tapi dia sebagai objek yang masuk ke atmosfer bumi. Gitu. Dan dia akan disebut meteoroid manakala dia habis di atmosfer. Maka dia sebutannya adalah meteor. Gitu. Itu tentang definisi perbedaan antara meteorit, meteoroid, kemudian ada meteor. Nah, meteoroid itu ketika dia di luar angkasa, masuk ke bumi, terbakar, disebut sebagai meteor. Jatuh, ya, sampai ke bumi, maka benda yang jatuhannya itu disebut sebagai meteorit. Sedangkan meteorit tadi, meteoroid, itu benda apapun, bahkan komet juga boleh disebut sebagai meteoroid kalau dia sudah masuk ke atmosfer bumi. Adapun ketika dia jatuh, ini konon kepunahan dinosaurus itu diakibatkan oleh jatuhnya komet di permukaan bumi karena masanya itu berjuta-juta ton, ya, sehingga energi kinetik yang dihasilkan luar biasa besar, mengakibatkan iklim bumi berubah, dampak kehancuran yang luar biasa besar, sehingga memaksa punahnya dinosaurus. Nah, ini adalah mungkin fakta sejarah, bahkan bukan fakta ya, ini menurut teori oleh beberapa ilmuwan, tapi kita nggak tahu, belum tahu pasti, ya. Lanjutkan. Gerhana, ya, ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kita adalah tentang gerhana. Mungkin ini salah satu peristiwa alam yang sering terjadi, ya. Gerhana itu diakibatkan oleh peristiwa yang menyebabkan hilangnya matahari atau hilangnya bulan, ya. Mereka sebenarnya bukan hilang,
Kalau orang zaman dulu bahkan ada yang menganggap bahwa ketika terjadi gerhana itu yang terjadi adalah ternyata matahari dimakan oleh raksasa. Jadi kalau raksasanya yang makan sebesar itu, terus kenapa dia nggak makan bumi aja kan? Bisa ada kita ya kan, mungkin lebih enak daripada matahari kan, panas ya. Jadi biar kita tidak bias, kita bisa berpikir jernih, maka kita perlu untuk mempelajari sains dengan lebih serius. Gerhana matahari. Ya, gerhana matahari terjadi ketika bulan bergerak di antara bumi dan matahari. Pergerakan ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Nah, gerhana matahari nanti ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, ataupun gerhana matahari cincin. Kalau dari video ini kalian bisa lihat ya, ini perlahan-lahan matahari tertutup oleh bulan. Nah, ketika tertutup sepenuhnya, maka kita akan menyaksikan gerhana matahari total. Nah, ini bisa bentuk cincin gitu. Oke, bagaimana formasi terjadinya gerhana matahari? Jadi ketika terjadi gerhana matahari, tidak seluruh permukaan bumi yang mungkin pada saat itu siang itu mengalami gerhana matahari. Maka kadang pusat gerhana matahari di mana? Di Kalimantan, atau mungkin di Jawa, atau mungkin di mana. Nah, wilayah yang menjadi gerhana matahari total itu adalah wilayah yang kalian bisa lihat di situ, wilayah yang tertutup oleh umbra. Wilayah ini akan melihat atau menyaksikan gerhana matahari total. Sedangkan wilayah yang dikenain penumbra ini akan mengalami gerhana matahari sebagian. Ya, tapi apa yang terjadi kalau kita tidak berada di umbra maupun penumbra? Nah, berarti kalau kita tidak berada di kondisi penumbra maupun umbra, maka kita tidak akan mengalami tuh yang namanya gerhana matahari. Jadi gerhana matahari itu terjadi di daerah kecil ya. Jadi dia tertutupi di daerah kecil. Ini karena bulan itu ukurannya relatif lebih kecil, sehingga dia hanya bisa menutupi wilayah kecil dari permukaan bumi. Kemudian gerhana bulan, ini salah satu gerhana yang sering kita amati, dan ini menurut saya sih lebih sering terjadi daripada gerhana matahari. Gerhana bulan dapat terjadi saat bayangan bumi menghalangi cahaya matahari yang menuju bulan. Peristiwa ini mengakibatkan bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya, atau tidak dapat memantulkan cahaya matahari. Gerhana bulan terjadi jika posisi matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Maka kita tidak akan melihat tidak akan melihat pantulan cahaya dari matahari yang berasal dari bulan, sehingga bulan itu kelihatan kayaknya menghilang. Ya. Formasi terjadinya gerhana bulan itu seperti ini ya, dengan bumi berada di tengah-tengah, sedangkan bulan berada di posisi gelapnya. Di sini ada juga umbra dan penumbranya. Yang unik dari gerhana matahari adalah ketika bulan memasuki wilayah penumbra, bulan itu akan berwarna merah. Ya, biasanya ini berlangsung dalam satu malam. Ya, tiba-tiba bulannya jadi merah, kemudian perlahan-lahan dia akan menghilang ketika melewati daerah umbra. Jadi di penumbra dia berwarna merah. Ketika dia ngelewatin daerah umbra, maka dia akan menghilang. Ya. Kemudian dia akan muncul lagi di penumbra yang bagian atas.
dan akhirnya kelihatan normal. Dan ini kejadian gerhana bulan dapat disaksikan hampir seluruh wilayah yang mengalami malam pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena posisinya bayangan penumbra itu jauh lebih besar dibanding dengan ketika terjadi gerhana matahari. Ya, sehingga bulan itu seolah-olah menghilangnya itu di semua tempat, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk bagaimana terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Barang siapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada bersamanya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya. Juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawa lebih dekat kepada Allah. Sumber belajar kalian dapat mereview lagi, menonton lagi PPT yang barusan kita sharing di link yang sudah saya siapkan. Juga kalian bisa membaca buku yang sudah ada atau dapat yang sudah Bapak persiapkan di link yang sudah ada di sini ya. Jadi silakan kalian kunjungi link yang ada di atas untuk belajar lebih lanjut. Apa yang Bapak sampaikan tidak akan berguna kalau kalian tidak mengulang sendiri di rumah. Mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pagi hari ini. Kalau ada salah kata Pak Arya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.